Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jangkar Miringnya Mas Bro. Oke. Gimana kabarnya hari ini Mas Bro? Tentunya baik-baik saja bukan? Saya doakan semoga semoga sehat selalu dan tidak ada halangan suatu apapun. Oke, everybody, sesuai dengan video saya sebelumnya, saya janji akan bikin video tentang berapa sih besaran gaji para pelaut yang ada di atas kapal. Tentunya saya tidak akan membahas gaji dan dari kapal-kapal selain kapal saya Mas Bro, karena kapal itu kan jenisnya ada banyak. Ada kapal kargo, kapal tanker, kapal LCT, kapal penumpang dan lain-lain. Serta ada yang dari perusahaan luar negeri, ada yang dari lokal Indonesia. Tentunya saya tidak akan membahas itu karena apa? Karena ada standar gaji dari tiap-tiap perusahaan itu berbeda Mas Bro. Walaupun jabatan yang diemban sama, tapi standar gajinya itu tiap perusahaan berbeda. Itu menurut kebijakan dari perusahaan masing-masing Mas Bro. Oke, membahas tentang besaran gaji yang ada di atas kapal, tentunya tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab dari para pelaut itu sendiri. Kalau di atas kapal saya ada struktur organisasinya sendiri, jadi dia memiliki tingkat-tingkat jabatan yang ada di atas kapal. Nanti akan saya perlihatkan struktur organisasinya. Mungkin sedikit berbeda dengan di kapal lain karena di kapal saya krunya minimalis, semuanya sekitar 10 orang. Mungkin kalau di kapal lain semakin besar kapalnya, krunya kan semakin banyak, jadi struktur organisasinya mungkin agak berbeda. Karena kalau di tempat saya itu kan cuma 10 orang. Kalau orang dek ya ada nahkoda, mualim 1, mualim 2, dan jurumudi 2. Kalau di mesin itu ada kepala kamar mesin, chief engineer, ada masinis 2, masinis 3, dan oiler 1, 2. Oke, langsung saja kita langsung bahas saja, terutama nanti sambil saya membahas berapa gajinya, saya juga akan membahas tentang tugas dan tanggung jawabnya setiap kru yang ada di atas kapal. Oke Mas Bro, nanti dalam membahas gaji saya tidak akan menyebutkannya dalam juta rupiah, dan juga nanti jumlahnya tidak akan saya paskan, nanti akan saya bikin antara sekian sampai sekian gitu Mas Bro. Jadi satuannya pun nanti akan saya ganti menjadi ikat. Jadi kalau 1 juta ya nanti satuannya nanti 1 ikat Mas Bro, biar tidak terlalu vulgar Mas Bro. Oke, langsung saja Mas Bro. Ini yang pertama. Yang pertama, jurumudi memiliki tugas dan tanggung jawab jaga di anjungan di malam hari jika diperlukan. Nomor 2, melaksanakan pekerjaan dek yang diberikan bosun, chief officer maupun nahkoda. Yang ketiga, menyiapkan bendera-bendera saat kapal memasuki wilayah pelabuhan. Yang keempat, memelihara dan menjaga kebersihan di anjungan serta bagian-bagian kapal lainnya. Yang kelima, menghitung persediaan air tawar yang ada di atas kapal. Yang nomor 6, menghidupkan atau mematikan penerangan di dek dan di navigasi. Memiliki ijazah minimal able. Besaran gaji yang diterima antara 4 ikat sampai 5 ikat. Dan uang makan 1,8 ikat, jadi totalnya sekitar 5,8 ikat sampai 6,8 ikat.
Yang nomor 2, Mu'alim 2, adalah perwira navigasi bertanggung jawab memelihara peralatan dan perlengkapan navigasi, dan juga melakukan dinas jaga dan bertanggung jawab kepada nahkoda, memelihara dan mengoreksi peta laut dan update publikasi pelayaran. Yang ketiga, membuat laporan non-tunun. Yang keempat, Mu'alim 2 juga sebagai perwira medis bertanggung jawab atas obat yang ada di atas kapal, mendata obat yang masuk dan keluar, dan membuat laporan secara periodik. Memiliki jasa minimal ANT 4, besaran gaji yang diterima 7 ikat sampai 8 ikat, dengan uang makan 1,8 ikat. Jadi total gajinya sekitar 8,8 ikat sampai 9,8 ikat. Yang nomor 3 adalah Mu'alim 1 atau Chief Officer, adalah perwira dek senior, kepala departemen dek. Tugas dan tanggung jawab nomor 1, melakukan dinas jaga dan bertanggung jawab kepada nahkoda. Nomor 2, memimpin dinas dek. Yang ketiga, melaksanakan perawatan kapal. Yang nomor 4, melaksanakan administrasi kapal. Yang kelima, atas perintah nahkoda memimpin kapal jika nahkoda berhalangan. Dan yang nomor 6 yang tidak saya tulis, menghitung muatan. Besaran gaji yang diterima Mu'alim 1 antara 8 ikat sampai 9 ikat, dengan uang makan 1,8 ikat. Jadi total yang diterima oleh Chief Officer sekitar 9,8 ikat sampai 10,8 ikat. Ijazah minimal ANT 4. Yang nomor 4, nahkoda, pucuk pimpinan tertinggi di atas kapal. Tugas seorang nahkoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik dari pelabuhan 1 menuju pelabuhan berikutnya. Tanggung jawab itu meliputi keselamatan penumpang dan muatan yang ada di kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 dan juga pasal 341.b KUHD dengan tegas menyatakan bahwa nahkoda adalah pemimpin kapal. Adapun secara ringkas, tanggung jawab dari seorang nahkoda sebagai berikut. Nomor 1, memperlengkapi kapal secara sempurna, mengawaki kapal secara layak sesuai prosedur. Yang ketiga, membuat kapalnya layak laut. Yang keempat, bertanggung jawab atas keselamatan perlayaran. Yang kelima, bertanggung jawab atas pelayar yang ada di atas kapal. Yang keenam, mematuhi perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pula tugas nahkoda yang diatur oleh undang-undang. Yang nomor 1, sebagai pemegang kewibawaan umum di atas kapal. Yang kedua, sebagai pemimpin kapal. Yang ketiga, sebagai penegak hukum. Dan yang nomor 4, sebagai pegawai pencatatan sipil. Gaji yang diterima oleh kapten antara 14 ikat sampai 15 ikat, dengan uang makan 1,8 ikat. Jadi total yang diterima 15,8 ikat sampai 16,8 ikat, dengan ijazah minimal ANT 3. Yang kelima, oiler, tugas dan tanggung jawab membantu kerja masinis jaga, meminyaki mesin yang bergerak, mencatat temperatur dan tekanan air tawar maupun minyak lumas, membersihkan kamar mesin, melaksanakan dinas jaga bersama masinis jaga bila kapal berlayar. Yang keenam, bila kapal tidak berlayar, melakukan kerja harian. Ijazah minimal able. Besaran gaji yang diterima antara 4 ikat sampai 5 ikat, dengan uang makan 1,8 ikat. Jadi totalnya antara
5,8 ikat sampai 6,8 ikat. Yang keenam, masinis 3 bertanggung jawab kepada KKM atas kelancaran operasional permesinan bantu yang ada di atas kapal, meliputi auxiliary engine, kompresor, boiler, dan lain-lain. Melaksanakan dinas jaga, menghitung persediaan bahan bakar dan melapor kepada KKM. Yang keempat, mengontrol ketersediaan spare part auxiliary engine, bertugas membuat laporan harian dan membuat laporan permintaan atas perintah KKM. Ijazah minimal ATT 4 dengan besaran gaji yang diterima antara 7 ikat sampai 8 ikat dengan uang makan 1,8 ikat. Jadi total gaji yang diterima antara 8,8 ikat sampai 9,8 ikat. Yang nomor 7, masinis 2 bertanggung jawab kepada KKM, melaksanakan dinas jaga sebagai kepala kerja harian kamar mesin, bertanggung jawab atas perawatan dan operasi mesin induk. Jika KKM berhalangan, bertindak sebagai wakil di bawah arahan KKM, mengontrol kesediaan spare part mesin induk dan melapor kepada KKM. Ijazah minimal ATT 3 dengan besaran gaji yang diterima 8 ikat sampai 9 ikat dengan uang makan 1,8 ikat. Jadi total gaji yang diterima antara 9,8 ikat sampai 10,8 ikat. Yang terakhir, nomor 8 adalah KKM atau disebut juga Chief Engineer. Adalah seorang perwira senior di Departemen Mesin dan memimpin tertinggi di Departemen Mesin. Tugas dan tanggung jawab: nomor 1, memimpin Departemen Mesin. 2, bertanggung jawab penuh atas perawatan, pemeliharaan, dan kelancaran operasional semua permesinan di kamar mesin. Bertanggung jawab langsung kepada nakoda, memastikan kecukupan bahan bakar dan suku cadang mesin. Dalam keadaan darurat, memegang penuh kendali kamar mesin. Ijazah minimal ATT 3. Besaran gaji yang diterima oleh KKM adalah 10 ikat sampai 12 ikat dengan uang makan 1,8 ikat. Jadi gaji yang diterima Chief Engineer adalah 11,8 ikat sampai 13,8 ikat. Sekian video saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kesalahan mohon dikoreksi bersama. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.